Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Tuhan yang maha kuasa. Dia yang berkuasa atas semesta. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Kau kasih-Mu setia menjagaku. Aku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Beberapa waktu terakhir kita membaca berita tentang beberapa orang selebgram atau selebriti Instagram yang mengalami kecelakaan fatal
sehingga merenggut nyawa mereka. Mereka, yaitu pribadi-pribadi yang populer di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube ini, terjatuh dari gedung yang tinggi atau tebing yang curam ketika sedang melakukan selfie. Di antaranya yaitu Wu Yongning, seorang rooftopper dari Tiongkok. Rooftopper yaitu orang yang membuat selfie foto dengan pose-pose yang berbahaya di puncak gedung-gedung yang tinggi tanpa menggunakan alat pengaman. Foto-foto sensasional yang kemudian mereka pamerkan melalui media sosial dengan tujuan untuk memperoleh follower yang sebanyak-banyaknya. 3 tahun yang lampau ketika Wu Yongning berupaya memanjat sebuah gedung setinggi 62 lantai di kota Changsha, Tiongkok, dia terjatuh dan tewas di tempat. Peristiwa semacam ini sudah sering terjadi. Sebelum dan sesudah Wu Yongning, banyak selebgram yang lain yang mengalami nasib yang sama. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya perasaan takut adalah bagaikan sebilah pisau yang bermata dua. Di satu sisi dia bersifat positif, di sisi yang lain dia bersifat negatif. Di satu pihak ada rasa takut yang sepatutnya, di pihak yang lain ada juga rasa takut yang tidak seharusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan perasaan takut yang bersifat positif dan yang sepatutnya itu? Itulah perasaan takut yang menghindarkan kita dari bertindak secara sembrono. Apabila orang tidak memiliki rasa takut semacam ini, maka yang bersangkutan tidak akan dapat membedakan antara mana perilaku yang aman dengan mana perilaku yang berbahaya. Sebagai akibat, ia akan bertindak tanpa pertimbangan yang matang. Alhasil, dia akan menuai masalah yang dapat saja berakibat fatal. Itulah yang dialami oleh beberapa orang selebgram yang saya sebutkan tadi. Artinya, rasa takut yang bersifat positif ini harus ada di dalam diri semua orang. Karena rasa takut tersebut merupakan suatu defense mechanism atau mekanisme pengaman diri yang Tuhan berikan dalam hidup manusia. Di antaranya yaitu rasa takut terhadap Tuhan dan rasa takut untuk berbuat dosa. Semua perasaan takut seperti ini akan menjauhkan kita dari malapetaka dan tindakan yang ngawur. Lalu apakah perasaan takut yang bersifat negatif dan yang tidak seharusnya kita pelihara dalam hidup kita? Itulah perasaan takut terhadap besarnya masalah yang kita hadapi. Perasaan takut seperti ini bersifat multidimensional dan dapat melumpuhkan hidup kita. Multidimensional karena wujudnya beraneka macam. Melumpuhkan karena mengakibatkan kita akan menjalani kehidupan ini secara apatis dan dengan penuh kekhawatiran. Apatis alias menyerah kepada nasib. Karena kita merasa bahwa kita tidak akan mampu mengatasi kesukaran yang kita hadapi. Khawatir karena kita membayangkan bahwa oleh karena kesukaran yang tak teratasi itu, maka masa depan kita akan sangat gelap. Sesungguhnya banyak orang yang pada hari-hari ini sedang mengalami keadaan seperti itu. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini bukan hanya berdampak terhadap kesehatan secara jasmania, tetapi juga kesehatan mental. Perhimpunan Psikiatri India melaporkan bahwa permasalahan kesehatan mental di negara India meningkat 20% setelah adanya pandemi ini. Bukan itu saja. Berbagai masalah kejiwaan yang ditimbulkan oleh pandemi ini diperkirakan akan berdampak untuk jangka panjang. Tentu
keadaan ini akan berpengaruh terhadap kesehatan jasmania dan kinerja dari banyak orang. Bukan itu saja, bahkan data WHO menunjukkan akibat dari rasa cemas dan serangan panik atau panic attack mengakibatkan tingkat angka bunuh diri di masa pandemi ini juga ikut meningkat. Keadaan ini meyakinkan kita, meyakinkan diri kita masing-masing bahwa pesan yang Tuhan sampaikan 2000 tahun yang lampau, yaitu menjelang dan di saat kelahiran Yesus Kristus, sangatlah relevan bagi kita di masa kini. Pesan yang disampaikan melalui malaikat yang diutus oleh Tuhan kepada 4 pribadi, 4 orang yang berbeda dengan alasan yang berbeda-beda pula. Pesan yang sama yang berbunyi, jangan takut, fear not. Di sepanjang bulan ini, kita akan mempelajari pesan yang disampaikan Tuhan kepada keempat pribadi yang berbeda tadi. Pesan yang disampaikan di sekitar peristiwa kelahiran Yesus Kristus, atau yang biasa kita sebut sebagai peristiwa Natal. Pesan yang disampaikan dengan alasan yang berbeda-beda itu. Supaya dengan demikian kita dapat mengakhiri tahun ini bukan dengan rasa takut terhadap masa depan. Supaya dengan demikian kita dapat memasuki tahun yang baru dengan mata memandang ke depan. Bukan dengan keputusasaan, namun sebaliknya dengan penuh iman dan pengharapan kepada Tuhan. Supaya dengan demikian kita dapat melewati tahun ini dan menyongsong hari esok dengan penuh kemenangan. Hari ini kita akan melihat pesan Tuhan yang pertama yang berbunyi jangan takut, yang ia tujukan kepada Zakaria, seorang imam yang saat itu sedang melayani Tuhan di Yerusalem. Menurut catatan Lukas pasal 1, peristiwa tersebut terjadi sekitar 15 bulan sebelum peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 7, ditulis bahwa Zakaria dan istrinya Elisabet tidak mempunyai anak. Dijelaskan juga alasannya, yaitu karena Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 7. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Lebih lanjut, di dalam ayat yang ke-8 sampai 11 ditulis bahwa suatu kali ketika Zakaria sedang melakukan tugas pelayanannya, yaitu membakar dupa di dalam bait suci, ia melihat seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah mezbah pembakaran ungkupan. Melihat malaikat tersebut di dalam Lukas pasal 1 ayat 2 ditulis bahwa Zakaria merasa terkejut dan menjadi takut. Rasa terkejut tersebut menunjukkan bahwa penampakan dari malaikat Tuhan ini berada di luar dugaan dari Zakaria. Entah sudah berapa kali Zakaria melakukan tugas pelayanan untuk membakar dupa di dalam bait suci, dan selama itu belum pernah ia melihat malaikat menampakkan dirinya di sana. Itu sebabnya dikatakan bahwa ia merasa terkejut. Kalau ditulis bahwa ia merasa takut, maka hal itu menggambarkan bahwa sesungguhnya penampilan dari seorang malaikat bukanlah seperti yang sering digambarkan orang di dalam lukisan. Acap kali orang menggambarkan iblis
seperti makhluk yang menyerupai seekor hewan yang mengerikan dan bertanduk, dengan ekor yang berapi dan memegang sebuah tombak trisula maksud saya, tombak trisula yang terhunus. Sedangkan malaikat seringkali digambarkan seperti bayi yang bersayap, gemuk, dan lucu. Nah, kalau malaikat digambarkan seperti bayi yang menggemaskan seperti itu, maka tentu iblis tidak akan merasa takut menghadapinya. Kalau Zakaria merasa terkejut dan takut, patut diduga bahwa malaikat yang menampakkan dirinya tersebut adalah pribadi yang gagah dan perkasa. Selanjutnya, di dalam Lukas pasal 1 ayat 13 sampai 14 ditulis sebagai berikut. Ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria. Kepada Zakaria, malaikat yang di ayat 19 memperkenalkan namanya yaitu Gabriel ini, dia berkata, jangan takut hai Zakaria. Mengapa Gabriel berkata seperti itu? Apa alasannya? Gabriel tidak berkata, jangan takut hai Zakaria, karena aku tidak membahayakan dirimu. Dia juga tidak berkata, jangan takut hai Zakaria, karena aku temanmu. Bukan. Perkataan jangan takut yang dimaksudkan di sini, yang dimaksudkan oleh Gabriel di sini, bukanlah untuk meredam rasa takut yang sedang dialami oleh Zakaria, yaitu karena ia merasa terkejut oleh sebab melihat seorang malaikat yang gagah perkasa. Bukan. Namun ada alasan yang lebih daripada itu. Gabriel memaparkan alasan mengapa Zakaria tidak usah merasa takut di dalam kalimat-kalimat selanjutnya, yaitu sebagai berikut. Sebab, dikatakan demikian, nah kata sebab ini artinya adalah alasannya, alasan jangan takut, yaitu doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat 14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Itulah alasan mengapa Gabriel berkata kepada Zakaria agar Zakaria tidak usah merasa takut. Saya berharap agar hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang mengikuti ibadah online ini juga dapat menangkap pesan yang sama. Sehingga kita dapat menghadapi hari esok tanpa usah merasa takut. Alasan yang perlu kita pegang dan yakini di dalam menjalani kehidupan ini. Berdasarkan ayat-ayat tadi, kita dapat melihat alasan-alasan mengapa Zakaria tidak usah merasa takut. Pesan yang akan menolong kita semua untuk mampu menyongsong hari depan, hari esok tanpa merasa gentar. Alasan yang pertama, yaitu karena Tuhan mengenal diri Anda. Jangan takut karena Tuhan mengenal diri Anda. Itulah yang diutarakan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria dengan berkata, jangan takut hai Zakaria. Ia menyebut nama Zakaria secara spesifik. Dengan menyebut nama yang bersangkutan, Gabriel menyatakan bahwa Zakaria adalah pribadi yang dikenal oleh Tuhan dan dia berharga di mata Tuhan. Dale Carnegie, seorang pelopor dalam pelatihan pengembangan diri yang sangat terkenal di dunia, di dalam bukunya yang berjudul How to Win Friends and Influence People, menuliskan seperti demikian. A person's name is to him or her the sweetest and most important sound in any language. Artinya, nama seseorang merupakan bunyi dalam bahasa apapun yang termanis dan terpenting bagi yang
bersangkutan. Dengan berkata seperti ini, Dale Carnegie bermaksud untuk mengajar agar kita mengingat nama orang lain dan mengucapkan nama tersebut ketika kita berjumpa dengan sang pemilik nama itu. Sebab ketika nama yang bersangkutan kita ucapkan, maka orang itu akan merasa bahwa kita sangat menghargai dirinya. Orang itu akan merasa bagi kita dirinya itu adalah somebody, not just anybody, apalagi nobody. Dirinya adalah seorang pribadi dan bukan siapa saja, apalagi bukan siapa-siapa. Somebody, seseorang yang berharga karena kita mengenal dirinya. Sebagaimana yang terbukti bahwa kita dapat menyebut nama yang bersangkutan. Oleh karena itu, dengan berkata, jangan takut, hai Zakaria. Sesungguhnya malaikat Gabriel berkata seperti ini. Jangan takut, hai Zakaria, karena Allah mengenal dirimu. Jangan takut, hai Zakaria, karena engkau berharga di mata Tuhan. Jangan takut, hai Zakaria, karena di hadapan Tuhan engkau adalah pribadi yang dikenalnya. Kalimat yang sama sebenarnya Tuhan sedang sampaikan kepada diri Anda pada hari ini. Jangan takut karena Tuhan mengenal Anda. Artinya diri Anda berharga di mata Tuhan. Artinya Dia mengasihi diri Anda. Bukankah hal itu yang Yesus sampaikan atau ucapkan? Ketika Ia berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sebelum itu, di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 3, Yesus berkata seperti berikut. Untuk Dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Perhatikan apa yang Yesus katakan tentang dirinya di ayat ini. Yaitu Sang Gembala yang baik. Ia berkata bahwa sang gembala itu memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Artinya gembala itu mengenal setiap dombanya secara spesifik. Artinya Tuhan Yesus mengenal diri kita satu persatu. Oleh sebab itu jangan takut. Karena Dia yang mengenal diri kita adalah Tuhan, Sang Penguasa alam semesta. Kalau Dia mengenal dan mengasihi kita, apakah yang harus kita takutkan akan hari esok kita? Alasan yang kedua, mengapa kita tidak usah merasa takut? Yaitu karena Tuhan mengetahui pergumulan Anda. Hal tersebut diutarakan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria di dalam Lukas pasal 1 ayat 13 dengan berkata seperti demikian. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Seperti yang telah saya utarakan tadi, di ayat 7 ditulis bahwa Zakaria dan Elisabet tidak mempunyai anak. Bagi kita yang hidup di masa kini, keadaan tersebut mungkin bukanlah masalah yang terlalu besar. Tetapi tidak demikian halnya bagi orang di zaman itu. Karena di masa itu, memiliki anak sama dengan memiliki jaminan untuk masa depan. Ingat, di masa itu belum ada asuransi dana pensiun dan jaminan hari tua. Sehingga apabila seseorang telah berusia lanjut dan tidak lagi mampu bekerja, maka di saat itu anak-anaknya lah yang harus menopang kehidupan yang bersangkutan. Tidaklah mengherankan sampai hari ini pun kita masih mendengar orang berkata, banyak anak, banyak rezeki.
Itu merupakan kalimat peninggalan masa lampau yang menggambarkan bahwa keberadaan dari anak-anak merupakan jaminan bagi hari esok dari orang tua mereka. Berarti karena tidak memiliki keturunan, maka masa depan Zakaria dan Elisabet bersifat sangat rentan. Atau boleh dikatakan bahwa mereka tidak memiliki jaminan untuk hari esok. Tentu hal ini merupakan suatu pergumulan yang sangat berat. Bukan itu saja. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 25, ditulis bahwa di zaman itu tidak memiliki keturunan merupakan suatu aib. Artinya memalukan. Artinya bagi Zakaria dan Elisabet keadaan ini merupakan suatu beban secara sosial dan psikologis yang sangat berat. Apalagi masalah ini adalah mustahil bagi Zakaria untuk dapat memecahkannya. Sehingga patut diduga apabila pada saat itu Zakaria melakukan tugas pelayanannya, maka dia mengerjakannya tidak lebih dari sekedar sebagai suatu kewajiban belaka. Secara jasmaniah ia mengerjakannya, tetapi hatinya dalam keadaan yang apatis. Karena sudah puluhan tahun dia berdoa memohon pertolongan Tuhan agar dikaruniai anak, namun doanya tidak juga kunjung dikabulkan. Itu sebabnya ketika mendengar berita gembira yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tadi, di dalam ayat yang ke-18, ayat berikutnya, dicatat Zakaria itu berkata seperti demikian. Lukas 1 ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Kalimat ini menunjukkan sikap apatis yang ada di dalam diri yang bersangkutan. Zakaria melayani Tuhan tanpa lagi meyakini bahwa Tuhan berkuasa untuk mengabulkan doa-doanya. Atau dengan kata lain, kalaupun ia masih berdoa, maka doa tersebut ia panjatkan tidak lagi diwarnai dengan pengharapan. Doa yang sekedar bersifat rutinitas belaka dan tanpa pengharapan di dalamnya. Dan sekarang malaikat Gabriel berkata kepada Zakaria, doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Artinya Gabriel berkata, Zakaria, Tuhan mengetahui pergumulan hidupmu. Artinya, Gabriel berkata, Zakaria, tidak usah engkau berputus asa. Karena Tuhan akan bertindak untuk menyelesaikan persoalanmu. Kalau keadaan yang dialami oleh Zakaria itu yang menjadi keadaan diri kita pada hari-hari ini, yaitu masalah yang kita hadapi telah menggerus pengharapan dari hati kita, sehingga hati kita dalam keadaan yang hambar, dan kalaupun kita masih berdoa, maka hal tersebut kita lakukan sekedar sebagai suatu kewajiban atau rutinitas. Dengarlah apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria. Jangan takut, sesungguhnya Tuhan mengetahui pergumulan hidup kita. Jangan takut, karena Tuhan peduli dengan pergumulan hidup kita. Tuhan bukan hanya mengenal diri kita sehingga ia menyebut nama kita, tetapi dia juga memperhatikan pergumulan yang sedang kita hadapi. Artinya Tuhan tidak mengabaikan diri kita. Artinya ada pengharapan bagi hidup kita. Jangan takut. Di sini pentingnya bagi kita untuk mengisi setiap hari dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri melalui beribadah kepadanya secara pribadi. Setiap pagi, siang, dan malam. Setiap kali antara 5 sampai 10 menit, kita datang kepada Tuhan melalui ibadah harian. Ibadah harian yang dapat kita ikuti baik melalui website ataupun aplikasi ibadah harian, maupun dengan menggunakan buku ibadah harian. Berada dekat dengan Tuhan yang mengenal kita dan yang mengetahui pergumulan hidup kita, maka kita tidak akan merasa takut akan hari esok kita. Alasan yang ketiga, mengapa
Anda tidak usah merasa takut, karena Tuhan memiliki rencana untuk diri Anda. Hal itulah yang Allah utarakan kepada Zakaria melalui malaikat Gabriel di ayat 15 sampai 17 dari Lukas pasal 1. Ayat 15, sebab ia, yaitu Yohanes yang dimaksudkan, akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur ataupun minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dengan berkata seperti demikian, Gabriel berkata kepada Zakaria bahwa Allah memiliki rencana yang besar yang akan ia genapi melalui anak yang akan dikandung oleh Elisabet, istri dari Zakaria. Anak yang harus diberi nama Yohanes itu akan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Allah memiliki rencana yang besar agar Yohanes menyiapkan umat Tuhan untuk menyambut kehadiran dari Sang Mesias, yaitu Juru Selamat yang akan segera hadir sesudah kelahiran Yohanes. Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang menurut catatan di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 akan dikandung oleh Maria 6 bulan sesudah Elisabet mengandung Yohanes di dalam rahimnya. Berarti kalau sekian lama, tahunan lama, Allah tidak kunjung juga mengabulkan doa Zakaria dan Elisabet, hal tersebut bukan karena Allah lalai, bukan karena Allah tidak mendengar doa mereka, bukan karena Allah tidak sanggup, bukan karena Allah mengabaikan permohonan mereka, tetapi karena Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar dari apa yang mampu dipikirkan oleh Zakaria dan istrinya. Mungkin bagi Zakaria dan Elisabet memiliki keturunan sudah lebih daripada cukup. Tetapi Allah memiliki rencana yang lebih besar daripada itu, yaitu bahwa melalui rahim Elisabet Allah akan menghadirkan seorang pembuka jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa rencana Tuhan tidaklah selalu sama dengan rencana kita. Waktu Tuhan tidak selalu harus sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Di dalam semuanya itu satu hal yang bersifat pasti, yaitu bahwa rencana Tuhan selalu lebih mulia dibandingkan rencana kita. Dan waktu Tuhan selalu yang terbaik dan yang tersempurna bagi diri kita. Oleh sebab itu, apabila saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedang melewati pergumulan seperti yang pernah dialami oleh Zakaria, dengarlah apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria. Jangan takut, Tuhan memiliki rencana untuk dirimu. Rencana Tuhan jauh lebih indah dibandingkan apa yang dapat kita pikirkan tentang diri kita. Kasih, kuasa, dan hikmat serta kesetiaannya tidak terbatas dan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kita tidak usah berputus asa. Jangan takut, masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan dan Dia merajutnya dengan indah serta akan mewujudkannya tepat pada waktunya. Fear not, you still have a future. Jangan takut. Anda masih memiliki masa depan. Pada umumnya, kelompok-kelompok masyarakat di dunia memiliki kepercayaan yang bersifat takayul, yang kadang berbeda satu dengan yang lain. Bagi orang Barat, misalnya,
angka 13 dipercaya sebagai angka sial. Bagi orang Chinese, angka 4 selalu dihindari karena dipercaya sebagai angka apes. Sedangkan bagi orang Afrika, berpapasan dengan kucing yang berwarna hitam yang sedang menyeberang jalan dianggap sebagai suatu pertanda buruk. Alkisah, suatu hari sementara berjalan di suatu lorong, seorang Afrika melihat seekor kucing hitam menyeberang di hadapannya. Melihat hal itu langsung ia berpikir bahwa hari itu dirinya akan mengalami nasib yang buruk. Di dalam rasa gelisah dan takut karena telah melihat kucing yang berwarna hitam tadi, dia bertanya kepada seorang temannya, nasib buruk apa yang akan aku alami pada hari ini? Mendengar pertanyaan itu, temannya yang tidak percaya takhayul dengan tersenyum menjawab, hal itu tergantung. Tergantung kepada apa? Tanya orang yang pertama tadi dengan sangat serius. Dia ingin tahu. Dengan senyum yang lebih lebar, si teman tadi menjawab dan menggoda begini. Ya, tergantung apakah engkau seekor tikus atau bukan. Maksud temannya adalah, kalau orang tadi adalah seekor tikus dan ia berpapasan dengan seekor kucing, tentu dirinya akan mengalami nasib yang buruk. Sebab si kucing akan menerkam dan memangsa si tikus. Tetapi kalau orang tadi bukan seekor tikus, maka berpapasan dengan seekor kucing tidak akan berdampak apapun terhadap dirinya, sehingga ia tidak usah merasa takut. Demikian juga dengan diri kita. Apakah wabah yang sedang melintas di depan kita akan membuat kita merasa takut terhadap hari esok atau tidak? Sangatlah tergantung. Di dalam hal ini, yaitu sangat tergantung kepada pengenalan kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita memandang bahwa diri kita ini adalah seekor tikus dan wabah ini adalah bagaikan seekor kucing, maka kita akan merasa gentar terhadap hari esok. Tetapi kalau kita mempercayai apa yang Tuhan katakan kepada Zakaria, yaitu yang pertama bahwa ia mengenal diri kita, yang kedua bahwa Tuhan mengetahui pergumulan hidup kita, dan yang ketiga bahwa Tuhan memiliki rencana untuk hidup kita, maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu lagi merasa takut. Karena apa? Karena hidup kita itu berharga di matanya. Dan Tuhan mengasihi kita, sehingga kita tidak akan merasa takut terhadap si kucing hitam, yaitu wabah ataupun kesukaran yang sedang melintas di depan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang mengasihi kita adalah pribadi yang kasih kuasa, hikmat, dan kesetiaannya tidak terbatas. Ia tidak akan membiarkan kita menghadapinya seorang diri. Saya yakin sebagaimana Allah menolong Zakaria, demikianlah Dia akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan yang telah Tuhan buktikan melalui kerelaannya untuk hadir dan lahir di dunia melalui Yesus Kristus. Dia lahir untuk mengorbankan dirinya bagi kita di kayu salib. Melalui pengorbanannya itu ia menebus kita dari masa lalu yang kelam dan menyediakan bagi kita masa depan yang gemilang. Pengorbanannya yang akan kita rayakan dengan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu, selain menyiapkan roti dan anggur, mari kita terlebih dahulu menyiapkan hati untuk mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Mari kita angkat roti, dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, kami mengakui roti ini melambangkan persekutuan dengan tubuh-Mu yang telah diserahkan bagi kami. Dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini kami mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dalam kasih-Mu yang mulia itu Engkau rela menderita
dalam menanggung dosa dan kejahatan kami. Melalui kematian-Mu, Engkau telah menghapuskan dosa dan hukuman dosa yang seharusnya kami tanggung. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang mulia dan agung itu. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, kami mengakui cawan ini merupakan persekutuan dengan darah-Mu yang kudus. Darah anak domba Allah yang sanggup menghapus dosa umat manusia. Sehingga hanya di dalam nama-Mu ada pengampunan dosa. Darah-Mu sebagai meterai yang menjamin semua janji Allah, ya dan amin. Dengan demikian masa depan yang indah Engkau bentangkan bagi semua orang yang percaya dan berharap kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Saya akan berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita membuka hati dan katakan kepada diri kita sendiri, hai jiwaku, jangan takut, Tuhan mengenal diriku. Jangan takut, Tuhan mengetahui pergumulan hidupku. Hai jiwaku, jangan takut, Tuhan memiliki rencana yang indah bagi hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam keyakinan terhadap kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan-Mu yang tak terbatas itu, kami memanjatkan doa dan pengharapan kami kepadamu. Dalam kasih-Mu, Engkau tidak pernah mengabaikan orang yang berharap kepadamu.
karena Engkau mengenal setiap umat-Mu pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau peduli terhadap pergumulan hidup kami. Dalam hikmat-Mu yang ajaib, Engkau sanggup mengatur jalannya sejarah kehidupan, agar seluruh rencana-Mu digenapi indah pada waktunya. Tidak terlambat dan tidak tergesa-gesa. Dengan kuasa-Mu tidak ada satupun perkara yang mustahil bagi-Mu. Dengan kesetiaan, Engkau memegang hidup kami dan tidak membiarkan kami berjalan seorang diri. Engkau hadir dan menyertai kami setiap saat. Kami mengakui bahwa kemampuan kami terbatas. Oleh karena itu, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami memohon pertolongan-Mu. Tolonglah anak-anak kami dalam menjalani studi di rumah, agar mereka dapat mengikutinya dengan baik. Demikian juga dalam pekerjaan kami sehari-hari. Anugerahkanlah kelancaran dan keberhasilan, sehingga jerih lelah kami tidak sia-sia. Dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, ulurkanlah mujizat-Mu, agar kami dapat mengalami hidup yang berkemenangan. Dalam segala perkara, kami memerlukan campur tangan-Mu yang mendatangkan kebaikan itu, sehingga dengan demikian kami dapat memandang masa depan tanpa rasa takut, namun dengan penuh iman dan pengharapan. Kami juga mengingat dalam doa bagi perjuangan bangsa kami untuk mengatasi wabah. Dengan penuh keyakinan terhadap kedaulatan-Mu dan oleh anugerah-Mu, pandemi ini akan dapat segera diakhiri, sehingga berangsur-angsur terjadi pemulihan kesehatan dan perekonomian di setiap daerah, dari Sabang sampai Merauke. Di dalam nama Tuhan semesta alam, nama yang ajaib dan penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.